pemirsa Monalisa TV, kembali hadir bersama saya Ezra Manihuruk. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan salah satu tokoh pemuda di Kabupaten Simalungun, yakni Bang Anton Butar-Butar. Selamat pagi Bang, apa kabar? Pagi, kabar baik. Bang Anton adalah Ketua AMPI, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia di Kabupaten Simalungun. Ya. Mohon disapa pemirsanya Bang. Selamat pagi pemirsa Monalisa, Kabupaten Simalungun. Semoga sejahtera selalu. Terima kasih. Langsung saja ya Bang. Di sini saya lihat aura-aura semangat di Simalungun begitu mencuatnya. Apa sih sejauh ini kegiatan-kegiatan di AMPI? Ya, baik, terima kasih. Kembali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kepada kita Kabupaten Simalungun, khususnya pemuda-pemuda Simalungun yang energik ya. Jadi kalau berkaitan dengan AMPI di Kabupaten Simalungun, secara kegiatan memang seperti OKP-OKP teman-teman kami dan saudara-saudara yang lain, kami tetap bertujuan di kemasyarakatan, di kepemudaan dengan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kebersamaan, gotong royong, apalagi kegiatan sekarang ini berkaitan dengan program kerjanya Kabupaten Simalungun, Haron Bolon, itu sinergis dengan kegiatan-kegiatan siokyanya, kegiatan-kegiatan OKP atau pemuda untuk membangun kabupatennya. Jadi kalau memang ditanya apa saja kegiatan, tentu kalau mau detail tentu panjang itu kan. Sudah 2 tahun ini kami berkegiatan COVID, sosial COVID. Sebelum itu juga kita berkegiatan-kegiatan yang lain-lainnya. Ya, sembako, prokes ya, prokes COVID, kemudian apa saja yang bisa, yang kami mampu untuk kami kerjakan kepada rakyat. Itu dia. Artinya AMPI turut berperan serta dalam statement Haron Bolon, seperti itu ya Bang? Ya harus, selagi kita masih di Kabupaten Simalungun, kita ini taat kepada kabupaten, dan selain membantu juga kita tetap mengawasi kegiatan-kegiatan di Kabupaten Simalungun ini gitu kan. Jadi kalau namanya ikut dengan Haron Bolon itu harus selagi masih di Simalungun gitu loh. Sesuai dengan namanya Bang, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Oh, ya. Terkhususnya pembaruan di Kabupaten Simalungun. Ya, terkhusus itu. Tapi sejatinya sebenarnya kami adalah pemuda yang ada di Indonesia secara general gitu. Gitu dia. Kontribusinya di Kabupaten Simalungun. Iya, karena kebetulan kita juga DPD-nya juga DPD Simalungun. Lalu apa kira-kira kegiatan prioritas di tahun 2022? 2022 ya, masih juga tetap berkaitan dengan Haron Bolon juga, masih juga tetap dengan kemaslahatan umat ya. Jadi AMPI di Kabupaten Simalungun ini juga kan selain ada di Kabupaten Simalungun ikut dengan pemerintahan kabupaten, juga kami ada juga koordinasi kepada AMPI Sumut. Jadi AMPI Sumut ini menegaskan kepada kami, menginstruksikan kepada kami untuk lebih aktif kepada kegiatan-kegiatan budaya lokal dan keagamaan. Artinya 2022 ini kami harus fokus kepada kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, dan kebudayaan. Seperti di Simalungun mungkin ada Pesta Danau Toba, ada beberapa kegiatan-kegiatan lain, ada Natal untuk umat Kristiani, Idul Fitri untuk Islam. Kami harus berperan aktif di situ, itu menurut instruksi yang harus kami patuhi dari Sumatera Utara. Nah, program untuk Simalungun ya Haron Bolon itu kan kita harus ikutin itu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat itu. Tapi memang sentuhan baru dan wajah-wajah baru lebih bermuara kepada budaya lokal dan keagamaan seperti itu. Melalui sinergitas dengan AMPI Sumut. Ya, benar. Ditambah lagi kan itu kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Jadi menunjukkan kami di Simalungun tentu harus berbudaya dan berkegiatan dengan masyarakat Simalungun. Budayanya juga Simalungun yang penuh dengan
keragaman agama ya, Kristiani, Cina juga ada kan, Islam, gitu. Begitu dia. Menurut pandangan Abang melihat keberagaman di Kabupaten Simalungun sendiri, Ya. apa kira-kira yang menjadi benturan etnik begitu ya Bang, terkait dengan budaya lokal? Apa kira-kira yang menjadi benturan seperti itu Bang? Hingga ada sebagian kelompok masyarakat yang perlahan dan tanpa disadari meninggalkan budaya. Apa kira-kira Bang yang menjadi kendala? Saya juga belum kalau menurut saudara ada benturan etnik, saya belum melihat ada benturan etnik. Saya sendiri ada di Habonaron Dobona ini, Kabupaten Simalungun ini bersuku Batak Toba. Belum ada benturan-benturan yang saya lihat terhadap kami. Itu kan, tidak ada benturan perbedaan atau penolakan-penolakan terhadap yang tidak bersuku Simalungun gitu. Artinya saya lihat keragaman dan kedewasaan di Kabupaten Simalungun ini akan keragaman itu cukup mumpuni, cukup bagus ya. Cukup bagus keragamannya. Baru kemudian bersinerginya gitu kan cukup lebih Indonesia lah gitu. Namun tidak mengesampingkan adat budaya dengan kebinekaannya itu gitu. Itu yang saya lihat. Karena kami sendiri pun setiap membuat kegiatan di AMPI Kabupaten Simalungun tetap melakukan budaya-budaya yang ada di Simalungun seperti tortor Somba dan yang lain-lain. Kita pakai topi Simalungun gitu kan. Nah, masyarakat juga sebagian besar dari kami di kecamatan pengurusnya juga bersuku Simalungun sebagian besar gitu. Nah, kalau itu saya pikir untuk Simalungun sudah cukup lebih berdewasa akan pemahaman kebinekaannya. Itu saja. Lalu apa kira-kira harapan Bang untuk Simalungun ke depannya? Kalau harapan pasti tetap yang terbaik, lebih baik, akan menjadi lebih baik itu terus. Makanya kan sebenarnya bukan kepada harapan, tapi bagaimana kita melakukan terus supaya harapan tadi tercapai. Tetap lebih baik, terbaik dengan segala kegiatan-kegiatan yang tetap kita buat. Baik keagamaan, baik ke adat, baru pemahaman akan kebinekaan. Itu saja. Itu saja. Yang terpenting sini memang tindakan konkret seperti itu dari Abang. Iya, selain daripada hal itu juga perlu kami tambahkan bahwa kami juga berkewajiban untuk menjaga kekondusifan Kabupaten Simalungun, ya. Menjaga juga sebagai pengawas atau sosial kontrol kepada masyarakat, ya, pemerintahan, ya, legislatif, eksekutif sebagai masyarakat Kabupaten Simalungun dan pemuda Simalungun tentunya. Oke, baik. Ketua, belakangan kan hangat ya dan beredar diperbincangkan tentang pengajuan hak interpelasi oleh 17 anggota Dewan di DPRD Kabupaten Simalungun. Dan menurut informasi, Ketua setuju dengan hal itu. Bagaimana kira-kira Ketua pandangannya? Ya, baik. DPR tadi ya, Iya. DPR berarti legislatif. Dewan Pimpinan Rakyat. Sama sebenarnya kami juga dewan, tapi kan pimpinan daerah. Ya. Namun kalau ditanya permasalahan interpelasi, pertama yang saya sampaikan adalah alhamdulillah interpelasi itu masuk di kuping masyarakat Kabupaten Simalungun. Artinya hari ini Dewan sudah memahami ada rupanya haknya sebagai interpelasi. Ada haknya di Dewan itu untuk melakukan interpelasi. Yang jadi permasalahan hari ini, tentunya harusnya mereka menyampaikan interpelasi juga memahami apa itu interpelasi. Interpelasi yang new di kuping masyarakat Kabupaten Simalungun termasuk kami. Ya, saya syukuri itu sebagai regulasi aturan dan hak yang dimiliki oleh legislator. Ya. Cuma kalau ditanya kami mendukung, tidaklah pula itu kapasitas kami harus mendukung. Ditambah lagi kami harus memikirkan dan mengawasi masyarakat di Kabupaten Simalungun
secara personal dengan kapasitas kami masing-masing. Dewan dengan kapasitasnya. Hanya permasalahan saya juga mau mengingatkan kepada Dewan, ya, interpelasi itu sudah benar tidak kebutuhan masyarakat Kabupaten Simalungun. Saya juga dengar itu, interpelasi kalau nggak salah permasalahan pengangkatan pejabat-pejabat dan yang lain-lain. Apakah itu permasalahan yang sekarang sedang terjadi di tengah masyarakat? Ya, dengan COVID, sembako, ekonomi, apakah monoton hanya sebagai angkat-mengangkat? Lantas saya mau bertanya kepada kawan-kawan semua dan masyarakat Kabupaten Simalungun. Memang apa dampak beras di dalam rumah? Di rumah itu dengan pengangkatan eselon-eselon, sekda dan sebagainya. Karena bagi saya sebenarnya itu biarkanlah itu gaweannya Dewan, hak interpelasi dengan antara legislator ya, dengan eksekutif. Itu gaweannya mereka, silakan. Maka kemarin saya dengar juga itu diajukan, hak itu coba diajukan di kantor ya, kantor DPRD, menunggu pengajuan itu disetujui dalam rapat berikutnya, dapat paripurna berikutnya kan. Nah, saya pikir yang setuju dengan regulasi itu, yang setuju dengan interpelasi adalah sebuah hak. Yang tidak setuju juga interpelasi jangan dikaburkan, karena itu juga bagian dari hak dan wewenang mereka gitu. Namun kalau ditanya sebagai masyarakat, saya malah tidak melihat ada kepentingan interpelasi itu di tengah kami sebagai masyarakat di sini, yang mana harga cabai atau jalan rusak dan yang lain-lain itu yang lebih diutamakan daripada hanya sebuah regulasi pengangkatan-pengangkatan yang kita tidak tahu. Ditambah lagi regulasi pengangkatan itu juga kan ada beberapa lembaga-lembaga yang berkompeten di dalamnya. Pengawasan-pengawasan itu juga sudah ada badannya. Ada KASN, ada apa namanya Pemprov ada beberapa lagi itu ya yang lain-lain yang berkompeten untuk itu. Ada juga polisi kalau ini memang ada pelanggaran dari aturan main, ada penegak hukum di situ. Silakan laporkan itu. Nah, silakan lakukan itu. Jadi interpelasi bukan hal yang harus digembor-gemborkan, hal yang harus seperti wah sekali gitu kan. Memang itu aturan main biasa kan. Interpelasi, angket apalagi itu. Yang mungkin masyarakat masih awam, tabu yang baru ini mendengarkan itu. Nah, itu. Saya pikir itu. Namun kalau menyetujui, saya rasa saya lebih kepada fokus bagaimana berbuat dan berkegiatan kepada masyarakat di tengah-tengah masyarakat. Sosial, ekonomi, infrastruktur itu harus kita awasi kemajuan sesuai dengan cita-cita dan programnya Kabupaten Simalungun Bapak Radiapu Hasiolan Sinaga dengan Bapak Joni Waldi Haruan Bolon. Bersama-sama kita membesarkan Kabupaten Simalungun ini, mensejahterakan Kabupaten Simalungun ini tanpa pemikiran-pemikiran negatif. Maka berilah kesempatan kepada semua untuk berbuat lebih baik dan sejahtera Kabupaten Simalungun ini. Itu saja. Ketua, terkait pandangan Ketua mengenai hak interpelasi, apa yang menjadi closing statement Ketua? Mohon disampaikan. Ya, terima kasih. Jadi kalau permasalahan closing ya, pertama kita juga harus rangkum juga tadi bahwasanya kami adalah Angkatan Muda Pembaruan Indonesia Kabupaten Simalungun, akan tetap berperan aktif di kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan di Kabupaten Simalungun demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Itu satu. Kedua, kalau tadi juga masuk pembahasan tentang interpelasi, pesan saya secara moral kepada wakil-wakil kami, anggota-anggota DPR Kabupaten Simalungun yang menyepakati interpelasi, silakan lakukan hak-hak Anda secara regulasi, hak konstitusi Anda di parlemen, di legislator, silakan Anda lakukan. Namun mohon juga pertimbangkan bahwa kebutuhan dan kepentingan rakyat tetap nomor satu di situ. Apa kepentingan rakyat dan apa kebutuhan rakyat hari ini yang paling dominan, yang paling utama, bahwa
tingkat ekonomi, kesejahteraan rakyat, penunjang kesejahteraan rakyat melalui infrastruktur, itu yang utama. Jadi berkaitan dengan regulasi dan aturan-aturan ASN pengangkatan jabatan, silakan Anda sekalian mengawasinya itu, dan tidak perlu terlalu mendramatisir yang lain-lain. Lakukan saja. Kalau memang ini sesuai regulasi, silakan Anda lakukan. Kalau tidak sesuai regulasi, Anda juga bisa melakukan hak-hak Anda yang lainnya. Namun bagi kami sekarang, masyarakat Kabupaten Simalungun, pemuda Simalungun, belum melihat bahwasanya itu adalah kebutuhan pokok hari ini. Kebutuhan pokok adalah ekonomi yang sejahtera, infrastruktur yang memadai. Itu saja pesan kami. Semoga Simalungun akan tambah sejahtera berikutnya dengan tetap eksekutif mengedepankan hak-hak prerogatifnya itu dengan aturan-aturan main yang berlaku, dan legislatif melakukan pengawasan sesuai dengan hak-hak yang legislator miliki di lembaga masing-masing. Itu saja. Terima kasih. Selamat bertugas kepada kawan-kawan di eksekutif dan di legislatif. Selamat sehat semua Kabupaten Simalungun, masyarakat khususnya pemuda Simalungun. Salam kesejahteraan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, begitulah tadi bincang-bincang kita dengan Abang Anton Butar-Butar, Ketua AMPI. Terima kasih telah mengikuti Monalisa TV. Jangan kemana-mana, tunggu tayangannya ya pemirsa. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri.